Shalom, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Sir Hansen di pembelajaran mandiri di rumah untuk pelajaran fisika. Dan kali ini kita akan kembali membahas tentang vektor sebagai lanjutan dari bahasan kita yang kemarin. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai contoh hitung vektor, khususnya untuk analisis vektor sebidang pada koordinat kartesius. Ya, jadi ini dilakukan kalau kita mempunyai lebih dari dua vektor. Karena kalau hanya dua vektor, kita bisa gunakan rumus seperti yang kemarin sudah Sir bagikan. Ya, nah kita mulai saja. Nah, saya punya koordinat kartesius seperti ini. Kemudian juga Sir juga punya 4 buah vektor, vektor A, vektor B, vektor C, dan vektor D. Nah, untuk analisis vektor pada koordinat kartesius, maka nanti kita akan melakukan penguraian vektor ini ke komponen sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini untuk yang vektor A, komponen sumbu X-nya adalah AX dengan panjang 8 satuan. Kemudian komponen arah sumbu Y-nya adalah AY dengan panjang komponen 4 satuan. Dan seterusnya itu BX, kemudian BY, kemudian CX, dan CY. Ya, ini Anda bisa dengan mudah menghitung satuannya berapa, tinggal hitung petak-petak ini saja ya. Jadi kita bisa lihat dari petak-petak ini berapa, satu petak adalah satu satuan. Ya, jadi setelah diuraikan ke masing-masing sumbu, nah kita sekarang sudah dapatkan penguraian vektor ke arah sumbu X dan sumbu Y. Ya, jadi vektor A, B, C tadi sudah digantikan dengan komponen-komponennya, sehingga yang ada itu hanya komponen arah sumbu X dan sumbu Y saja. Nah, kalau sudah seperti ini ya tinggal kita hitung saja nih. Nah, kita lihat besar resultan atau jumlah vektor pada arah sumbu X. Berarti kita nanti akan menjumlahkan AX, BX dengan CX. Nah, untuk AX dengan BX tandanya positif, karena untuk koordinat kartesius perjanjian tandanya kalau ke kanan itu positif, kalau ke kiri negatif. Ya, berarti di sini positif AX tambah positif BX dikurangi CX ya. Itu besarnya ada, berarti 8 ditambah 4 kurangi 9. Sehingga didapatlah resultan vektor arah X atau disimbolkan RX di sini adalah 3 satuan. Ya, kemudian untuk arah sumbu Y, di sini ada komponen vektor A yaitu AY, kemudian komponen vektor C itu CY, vektor D ya, karena vektor D ini arahnya pada sumbu Y, jadi tidak usah kita uraikan lagi karena memang sudah pada sumbu. Dan yang terakhir adalah BY ya. Nah, BY ini adalah komponen vektor B arah sumbu Y. Ya, seperti tadi kita jumlahkan AY, CY, kemudian D dan BY. Untuk AY dan CY tandanya positif, untuk D dan BY tandanya negatif. Ya, kita lakukan penjumlahan saja, didapatkan RY itu -2, berarti arahnya ke bawah ya untuk resultan vektor arah sumbu Y. Nah, kemudian setelah itu kalau kita mau mencari resultan vektor A, B, C, dan D, ya kita tinggal lakukan seperti ini. Ya, jadi besar vektor resultan itu adalah akar dari Rx kuadrat tambah Ry kuadrat ya, sebesar akar 13. Nah, kemudian arahnya itu adalah kita tinggal anti tangankan ya, arkus tangan itu adalah anti tangan ya, anti tangan Ry bagi Rx, berarti anti tangan -2/3 ya, anti tangan -2/3 ya. Ingat, kalau misalnya untuk yang peraturan matematis ya, secara matematis sudut itu selalu dihitung dari sumbu X kemudian berputar ya sampai dengan yang dituju ya. Ini adalah 326,31 derajat ya. Ini kalau Sir menggunakan aturan matematika. Nah, mungkin nanti untuk yang selanjutnya Sir tidak akan melakukan analisis dengan matematika murni seperti ini karena nanti akan merepotkan. Jadi matematika itu hanyalah tools untuk di fisika ya. Jadi kita jangan terlalu matematis, karena kalau misalnya terlalu mengikuti
kaidah matematika seperti ini, nanti Anda yang akan bingung sendiri. Nah, ini saya contohkan adalah bagaimana kalau kita mengikuti kaidah matematis yang benar. Ya, nanti kita akan lihat di contoh yang selanjutnya, di mana Sir hanya akan mengambil bagian dari matematika saja, jadi tidak 100% menerapkan kaidah matematika yang sebenarnya, karena itu lebih praktis. Ya, oke, mungkin yang itu. Jadi untuk yang ini adalah untuk yang Sir bahas tadi adalah untuk vektor yang bisa dicari satuannya di petak-petak seperti ini ya. Nah, tapi tidak selamanya seperti itu. Contoh di yang kedua adalah begini. Sir juga punya 4 buah vektor diletakkan pada koordinat kartesius, ya, tapi nggak tahu nih komponen arah sumbu X dan sumbu Y-nya tidak bisa dihitung, ya, karena tidak menggunakan petak-petak seperti tadi. Jadi hanya ada arah X dan arah Y saja. Nah, ini ada vektor gaya ya, F1 sebesar 100 Newton dengan arah 37 derajat terhadap sumbu Y. Ya, nah kalau dilihat ini tidak terlalu matematis nih. Kenapa? Tadi saya bilang bahwa sudut itu selalu dihitung dari sumbu X. Tapi ternyata begini. Ya, bisa nggak? Ya bisa aja, nggak masalah. Ya, kalau tadi itu kan kaidah matematika yang sebenarnya. Kalau ini kan memang masalah praktisnya seperti itu. Ya. Oke, kemudian vektor gaya yang kedua sebesar 20 akar 2 Newton dengan sudut 45 derajat terhadap sumbu X. Nah, itu dibalik lagi, ini juga tidak terlalu matematis. Ya. Kemudian F3 80 Newton 37 derajat terhadap sumbu X. Kemudian satu lagi adalah F4. Ini berada di sumbu X 88 Newton. Nah, bagaimana cara menganalisisnya? Nah, secara grafis sih sama ya. Jadi kita nanti akan menguraikan masing-masing vektor ke sumbu X dan sumbu Y. Ini bisa Anda lihat vektor F1 ini diuraikan ke F1X dan F1Y. Ya, karena tidak ada grid, jadi kita pakai garis bantu seperti yang kemarin sudah saya jelaskan. Kemudian untuk yang F2 kita tarik garis bantu, kita buat F2 arah sumbu X dan F2 arah sumbu Y. Ya, F2X dan F2Y. Demikian juga untuk yang F3. Kita buat garis bantu, kemudian kita buat vektornya F3X, F3Y. Nah, untuk yang F4 nggak usah, karena F4 sudah ada pada sumbu X. Nah, kemudian kita akan mencari nih besar untuk masing-masing gaya. Untuk arah tidak perlu dicari. Nah, kenapa? Sudah terlihat di situ. Ya, F1 arah sumbu Y positif. F1Y sumbu Y positif. F1X arahnya sumbu X positif. F2Y sumbu Y positif. F2X sumbu X negatif. F3X sumbu X negatif, F3Y sumbu Y negatif. Ya, seperti itu. Kita cari besarnya saja. Nah, kita nanti akan memanfaatkan tabel. Ya, jadi biar ngitungnya gampang, kita buat tabelnya. Nah, ini yang ke arah bawah itu adalah FI, ini simbolnya aja ya. Untuk F1 gaya pertama, F2 adalah gaya kedua, F3 adalah gaya ketiga, F4 adalah gaya keempat. Nah, FIX ini adalah komponen gaya arah sumbu X, FIY ini adalah komponen gaya arah sumbu X, ini sumbu Y ya, gitu ya. Nanti kita akan tabelkan di sini biar lebih gampang. Nah, sekarang bagaimana cara mencari komponen arah sumbu X dan sumbu Y? Kita mulai dulu dari yang vektor pertama nih, vektor 1. Nah, kita ambil segitiga yang atas ya. Jadi kita akan gunakan prinsip trigonometri segitiga yang sudah Anda pelajari di matematika. Nah, ini saya pisahkan di sini. Nah, yang sumbu miring, yang sisi miring ini adalah F1 ya. Saya pindahkan ke sini. Nah, F3 ini F1 harusnya ya. Nah, tapi ini saya hanya akan ambil besarnya saja. Ya, jadi tidak usah perhatikan arahnya. Ini sudah ada segitiganya nih. Persis seperti ini. Ya, kemudian F1 arah sumbu X atau F1X adalah F1 sisi miring ya dikali sin 37. Ya, kenapa bisa sin? Karena ini adalah sisi F1X ini adalah sisi depan sudut. Ya, jadi sisi depan sudut adalah sisi miring ya F1, awas ini bukan F3 ya, salah tulis besarnya. F1 dikali sin 37. Ya, jadi 100 dikali sin 37. Sin 37 itu adalah 3/5. Ya, jadi kita dapatkan 60 Newton ya untuk yang F1X. Kemudian F1Y itu adalah sisi samping sudut. Ya, jadi sisi tegak yang samping sudut, berarti
kalau misalnya kita ketahui sisi miringnya F1Y atau sisi samping sudut adalah F1 cos sudutnya, cos 37. Didapatkan nilainya 80 Newton. Ya, seperti itu ya. Saya ulangi ya, berarti yang sisi depan sudut adalah sisi miring dikali sin, kalau sisi samping sudut adalah sisi miring dikali cos. Awas ya, bukan karena sumbu X dan sumbu Y-nya, ya, tapi karena posisi dia terhadap sudutnya. F1X adalah di depan sudut dan F1Y adalah di samping sudut. Ya. Oke, kita tuliskan di tabel 60 sama 80. Tadi sudah saya jelaskan kenapa ini positif, karena arahnya pada arah positif, ya. Oke, berarti selesai yang vektor pertama ini. Kemudian yang vektor kedua, ini saya ambil yang segitiga hijau ini. Ya, seperti tadi. Nah, sisi miringnya ini adalah F2, ya, sama seperti ini, 20 akar 2 Newton. Hanya ambil besarnya saja. Kemudian F2X itu adalah sisi samping sudut, karena itu cos, ya. Perlihat beda ya, tidak berdasarkan XY-nya. Kalau tadi yang pertama itu walaupun dia X tapi menggunakan sin, tapi yang ini walaupun dia X ini menggunakan cos, karena posisi dia F2X ini yang di samping sudut, ya. Jadi F2 cos 45 didapat 20 derajat. Kemudian F2Y depan sudut itulah F2 sin 45 derajat. Didapatkan besarnya 20 Newton. Oke. Nah, kita tuliskan di tabel. Untuk yang F2X berarti negatif min 20. Untuk yang F2Y berarti positif 20. Ya, karena kalau F2X ini arahnya ke kiri. Nah, kemudian kita lakukan hal yang sama untuk yang F3, ya. Ini segitiganya, sisi miringnya adalah besar F3. Berarti kalau F3X adalah F3 cos 37. Ya. 64 derajat. Kemudian F3Y adalah F3 sin 37. Ya, 36. Oke, kita tuliskan dua-duanya minus karena arahnya pada sumbu negatif. Ya, selesai. Kemudian F4 juga kita tuliskan, ya, 88 Newton arah sumbu X, arah sumbu Y-nya nggak ada, ya, 0 ya komponen arah sumbu Y-nya. Oke, kemudian kita jumlahkan saja masing-masing komponen. Untuk arah sumbu X 64 didapatkan, ya, 64 Newton, arah sumbu Y 64 Newton juga. Nah, kemudian setelah itu kita akan mencari resultan vektornya nih, ya, Rx dan Ry, ya. Jadi ini Rx itu adalah 64, Ry itu 64. Bagaimana besar dan arah resultannya? Nah, kalau secara gambar, nah itu adalah resultan vektornya seperti itu, yang R. Nah, besarnya adalah akar dari Rx kuadrat tambah Ry kuadrat. Jadi akar dari 64 kuadrat tambah 64 kuadrat. Didapatkan berarti besar vektor resultan R adalah 64 akar 2 Newton. Nah, kemudian arahnya, ya, itu adalah anti tangen dari Ry bagi Rx, ya. Anti tangen 64 bagi 64, anti tangen 1. Ya, Anda sudah dapat. Kalau 1 itu kan hasil dari sudut istimewa, ya, 45 derajat. Berarti kalau anti tangen 1 45 derajat, ya. Jadi anti tangen itu kebalikannya. Contoh begini. Misal tangen 30 adalah 1 per akar 3. Berarti anti tangen 1 per akar 3 itu adalah 30 derajat. Ya, seperti itu, ya. Itu yang disebut anti tangen atau inverse atau arcus, ya, ARC. Ya, ARC itu adalah singkatan dari arcus. Ya, jadi seperti itu contoh analisis vektor sebidang. Ya, jadi mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti kalau Anda tidak mengerti, coba diulang lagi video pembelajaran ini, ya. Sudah ada step by stepnya dan simulasinya, sehingga ini, ya, saya harapkan bisa membuat Anda menjadi semakin mengerti. Nah, untuk memperlancar atau untuk membuat Anda menjadi semakin terbiasa, maka silakan kerjakan soal berikut, ya. Nah, ini sama seperti tadi permasalahannya nih, ya. Nah, ini cuman lebih simpel, hanya 3 gaya, ya. Jadi dari gambar vektor ini tentukan yang pertama adalah besar resultan vektor. Nah, kemudian yang kedua adalah tentukan arah dari resultan vektor. Ya, jadi silakan Anda kerjakan tugas ini. Mengenai waktu pengumpulan silakan Anda lihat nanti di Google Classroom. Oke.
Mungkin itu yang bisa saya bagikan pada pagi hari ini. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Semoga Anda menjadi paham akan materi ini. Tetap sehat, tetap selamat tetap jaga kesehatan di rumah saja. Oke, bye-bye. Sampai ketemu lagi dengan Sir Hansen di pembelajaran online berikutnya. Dah.